Guys, kembali lagi dengan saya Almonso Alexandro Modaso dengan NIM 1906 1102 177. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang 10 keputusan manajemen operasional menurut Jay Heiser dan Barry Render. Keputusan ini dikenal sebagai keputusan operasi atau operational decision. Namun, sebelum itu, tugas ini diberikan oleh Dr. Magdalena Wulur, sarjana ekonomi, magister manajemen, dan dimentori oleh Kak Inki dan Kak Aldi. Oke, mari langsung saja kita membahas 10 keputusan manajemen operasional. Adalah perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancangan. Contohnya, pada PT Suprama, produk yang dihasilkan berupa dua varian, yaitu mie kering dan mie instan. Yang kedua adalah kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Contohnya, pada produk PT Suprama, mereka hanya memperkenankan penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi yang diproses dan telah melalui pengawasan yang ketat dari bagian internal quality control Suprama serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Indonesia. Yang ketiga adalah perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, pengguna sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Contohnya, dalam strategi proses PT Suprama berfokus pada produk, di mana volume produksi besar dengan kapasitas produksi kurang lebih 20.000 mie sekali produksi. Yang keempat adalah pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Pemilihan lokasi berkaitan dengan manajemen rantai pasok. Faktor pada rantai pasok atau supply chain yang berpengaruh antara lain transportasi dan jaringan distribusi. 5. Perancangan tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. 6. Adalah sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan, bakat dan keahlian yang dibutuhkan, dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Contohnya dalam memasok tepung PT Suprama menggunakan produk tepung Bogasari. Kedelapan adalah persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika kepuasan pelanggan, pemasok, perencanaan, produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Contohnya, dalam hal persediaan PT Suprama membutuhkan sekitar 12.000 ton tepung untuk sekali produksi. Kesembilan adalah penjadwalan. Jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. Contohnya PT Suprama memakai sistem first in, first out atau FIFO. Yang ke-10 adalah pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan dan stabilitas yang diinginkan. Contohnya, PT Suprama dalam 1 minggu sekali melakukan pembersihan terhadap mesin-mesin pada hari Sabtu, di mana semua aktivitas produksi dihentikan dan membersihkan mesin-mesin produksi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan, saya jelaskan kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video saya kali ini.